Gue nggak punya duit, mau terjun usaha. Nah, rata-rata anak sekarang pegang HP. Karena apapun yang terjadi, usaha itu kan pada basicnya, pada dasarnya itu kan menjual. Kebanyakan orang yang berhasil itu karena dia tidak pernah mau meminta. Punyailah tujuan seperti orang dewasa. Jangan istilahnya challenging itu dianggap sebagai, ketika kita nemu batu ya, jangan dianggap sebagai batu sandungan, tapi jadikan itu sebagai batu loncatan. Audio Jungle. Oke teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, kali ini kita lagi bersama dengan Mas Y, yaitu yang bergerak di bidang interior, yaitu utamanya di bagian gorden ya. Oke. Iya, betul. Mungkin boleh diceritain sedikit-sedikit nih buat pemirsa, gimana sih awal mulanya bisa membangun usaha ini? Awal mulanya terjun di dunia usaha, kalau saya sebenarnya bisa dikatakan karena kecelakaan. Kecelakaan kenapa tuh Mas? Ya karena COVID. COVID. COVID itu kan kecelakaan. Waktu itu saya kerja ikut orang, jadi pelaksana proyek. Jadi nggak proyek jalan seperti itu. Tiba-tiba COVID datang, terus setiap hari kita harus dicolok hidungnya untuk tes kesehatan. Nah itu nggak kuat saya, akhirnya saya resign, mundur. Setelah mundur mau ngapain nih, gitu kan? Akhirnya ya udah terjun aja ke dunia usaha. Oke, tapi pemikirannya apa sih Mas bisa membangun usaha ini? Tapi kan padahal waktu itu masih zamannya COVID tuh. Nah di situ waktu itu mungkin karena dulu saya dari kecil itu sebenarnya usaha. Jadi cara berpikir saya memang cara berpikir orang usaha. Dan ketika COVID datang, istilahnya banyak orang jatuh, saya hanya punya satu pemikiran, ada yang jatuh pasti ada yang bangkit. Iya. Kan nggak semuanya jatuh. Kalau kita ngelihat sistem ekonomi itu di saat krisis sekalipun pasti akan ada orang yang muncul dan berhasil kan gitu. Nah makanya saya mencari celah itu. Kenapa begitu? Karena ibaratnya zaman dulu kalau saya mau terjun ke dunia usaha terus harus bersaing dengan mereka yang sudah lama di dunia usaha itu akan berat. Tapi ketika COVID terjadi itu kan banyak pengusaha gulung tikar, banyak yang tutup. Nah, di saat tutup itulah berarti pesaing saya kan sedikit. Kalau saya terjun ke dunia usaha berarti persaingannya tidak seberat ketika tidak COVID. Itu satu. Terus alasan yang mendasar kedua adalah ketika itu saya memang nganggur. Terus mertua saya, bapak itu punya toko gorden di Depok. Nah akhirnya saya ke toko. Bantu-bantu di toko dalam tanda kutip itu sebenarnya ya jadi beban toko juga kan. Iya. Nah, terus adik ipar saya waktu itu kerja di Toyota, gajinya dipangkas. Semua waktu COVID itu gaji dipangkas. Jadi satu toko kecil untuk menghidupi 3 keluarga. Dan waktu itu saya berpikir rasional dong, nggak mungkin dong. Namanya COVID itu kan semua orang pendapatannya turun. Waktu itu saya ngomong ke bapak, Pak kalau misalnya kita hanya punya sumur satu terus harus ditimba 3 keluarga itu bunuh diri. Saya ngomong begitu ke bapak di tahun 2001 awal, jadi bulan Januari waktu itu saya masih ingat betul. Terus ketika itu lah terus mau ngapain, memang semua orang lagi begini kondisinya bapak kan gitu. Tapi saya sudah bersikukuh, apapun yang terjadi bagaimanapun caranya saya harus menggali sumur baru. Jadi supaya sumur itu ada 2, agar ada 2 sumber pendapatan. Karena nggak mungkin satu pendapatan ini harus menopang 3 keluarga, itu bunuh diri namanya. Nah akhirnya alhamdulillah itu bapak mendukung walaupun agak pesimis. Lalu saya waktu itu masih optimis saja karena sudah nggak ada opsi. We have not another option. Opsinya itu nggak ada. Udah mentok kan itu nggak ada opsi lain. Jadi awal mulanya karena kecelakaan itu tadi, karena COVID, terus kita buka usaha. Oke, berarti Mas Wai ini mulai usaha tuh karena kecelakaan, terus juga di awal COVID Mas Wai itu nggak betah ya, sebagai pekerja yang harus dicolok-colok, datang kerja dicolok untuk tes kesehatan. Iya, alasan itu sebenarnya nggak begitu apa namanya, nggak begitu mendasar lah. Jadi dasar utamanya tidak, karena alasan paling mendasarnya yaitu kalaupun misalnya saya kerja tetap saja
gaji itu pasti akan kepotong juga karena zaman Covid semua mengalami itu. Iya, benar. Jadi intinya itu tidak akan mencukupi untuk kita hidup. Iya, berarti jiwa Mas Wai ini emang udah jiwa usaha ya. Kalau jiwa usaha kebetulan iya, alhamdulillah saya dari Hmm. kecil itu memang jiwanya usaha, hanya saja belum punya timing yang pas aja sih. Iya nih. Sebenarnya dulu saya pernah usaha, terus akhirnya berhenti usaha, kerja lagi, terjun usaha lagi. Jadi apa namanya ya? Belum konsisten. Bisa dikatakan belum konsisten iya, terus dikatakan timing iya gitu kan. Oke. Hanya saja mungkin itu waktu yang pas aja, pas buat saya untuk dipukul saja istilahnya kan gitu. Waktu yang pas. Pas untuk dipukul orang gitu kan. Dipukul Covid kan gitu. Dipukul Covid. Jadi Oke, kalau oke, oke. misalnya timingnya mungkin karena nggak ada Covid, Heeh. mungkin ya nggak terjun ke dunia usaha kan Hmm. begitu, masih nyaman kerja aja kan. Ya udah gua kerja aja deh kan gitu. Tapi karena waktu itu memang timingnya Covid, walaupun iya teman-teman saya mengatakan saya gila waktu itu. Kamu gila, orang yang usaha aja sekarang pada tutup. Kenapa kamu malah terjun ke dunia usaha, itu kan geblek namanya kan gitu. Oh, Ya, berarti tapi respon dari teman-teman tuh pas bangun usaha itu malah gila ya, Iya, padahal soalnya di zaman betul. Covid gitu. karena saya dari kecil ikut dengan bude saya, kebetulan bude saya itu pedagang. Jadi saya udah biasa dengan dunia perdagangan. Dan dari kecil saya diajarkan sebuah prinsip usaha, yaitu orang usaha itu harus punya niat, punya tekad dan nekat, hanya bermodal 3 itu, dan prinsip itu alhamdulillah tidak mati. Dan ketika saya terjun ke dunia usaha itu nggak takut lah istilahnya. Kan kadang ada orang yang aku mau terjun usaha tapi nggak punya modal kan gitu. Nah, mindset itu nggak ada di dalam pikiran saya. Nah, iya itu tuh Mas Wai. Jadi banyak banget nih. Sekarang kan masalah dari anak muda sekarang tuh takut untuk mulai usaha. Terus apa sih yang ngebuat Mas Wai itu yakin untuk memulai bisnis ini? Padahal ditambah lagi ya waktu itu kondisinya lagi Covid. Betul tuh. Malah Mas Wai ngebangun Usaha, bisnis Iya, ini. heeh. Apa yang ngebuat yakin? Sedangkan anak-anak muda nih masih banyak yang takut untuk mulai bisnis. Kalau saya pribadi kenapa kok berani waktu itu, mungkin karena situasi yang tadi saya jelaskan. Nah, istilahnya tiba-tiba saya harus numpang di toko mertua gitu kan, kita hidup dari situ. Jadi situasinya pas, jadi oh ini nih sekarang nih saatnya saya terjun ke dunia usaha. Jadi kalau misalnya untuk generasi muda yang sekarang istilahnya, kalau pingin usaha itu jangan berpatokan pada gua nggak terjun usaha karena nggak punya duit gitu kan. Dalam kamuflase tanda kutip nggak punya modal gitu kan. Sebenarnya usaha itu, uang itu bukan modal usaha. Terlebih setelah saya terjun usaha ini ya kurang lebih 4 tahunan, hampir mau 5 tahun. Yaitu usaha itu tidak bermodalkan uang. Uang itu bukan modal usaha, itu satu yang harus dipahami dulu oleh generasi muda, terutama Gen Z ya, yang kepingin terjun usaha. Kamu punya uang 1 miliar, itu tidak menjamin kamu terjun dunia usaha berhasil. Nggak ada hubungannya, nggak ada korelasi antara uang dengan keberhasilan. Jadi usaha itu modalnya itu satu harus seperti tadi yang saya singgung, satu itu orang harus punya niat. Niat dulu. Niat itu adalah hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, dengan Tuhan saja. Jadi niat itu jangan dibicarakan ke orang. Gua mau punya niat usaha ini, mau punya usaha itu, ya yang ada dibully. Setelah dibully nggak jadi usaha, Iya betul sih. iya kan? Iya. Lah emang lo siapa yang mau terjun Nah, usaha iya, kan kayak gitu? Nah. Akhirnya nggak terjun usaha. Jadi usaha itu punya niat, dan niat itu hubungan kamu dengan Yang Maha Kuasa yang di atas. Dan karena ini hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, maka berdoalah di situ. Niat usaha apa misalnya? Misal niat usaha bakso, paling gampang lah. Saya punya niat usaha bakso. Doa sama yang di atas. Ya Allah, saya ingin usaha bakso. Kenapa kita berdoa? Karena kita butuh dukungan secara mental. Secara spiritualnya, mental kita harus ada gitu. Iya. Nah setelah itu baru punya tekad. Karena sudah doa kan akhirnya punya tekad nih. Betul, iya. Gue yakin nih bakal ditolong sama yang di atas, bakal dilancarkan rezekinya gitu kan. Punya tekad. Bertekadlah untuk usaha. Setelah punya tekad, ada niat, ada tekad. Tekad yang disebut tekad itu keinginan yang nggak berubah. Jangan terus karena tekad terus ngomong, oh besok gua mau jualan bakso, terus temennya datang, ya jualan bakso,
Lo nggak lihat di sana ada tukang bakso akhirnya nggak jadi. Kita namanya nggak punya tekad. Betul. Belum punya tekad. Kalau punya tekad, mau hujan, mau badai, mau petir, ya bodo amat. Gua lakuin dulu kan gitu. Iya. Adapun urusan nanti kan gitu. Jadi harus punya niat, punya tekad. Yang ketiga adalah nekat. Nekat ini adalah ketika dalam tanda kutip tadi orang usaha kan tidak bermodalkan uang. Lah tekad ini hubungannya dengan itu. Ketika nggak punya duit, harus terjun ke usaha. Bagaimana kan gitu? Pertanyaannya bagaimana? Caranya nih? Gitu. Caranya kan gitu. Lah nekat aja. Apalagi zaman sekarang itu kan mudah. Anak sekarang ahli ngambil foto, ngambil video. Kalian udah niat pingin usaha, punya tekad usaha. Tadi bakso yang saya bahas. Terus nekat, datangin aja tukang bakso. Pak, gue ikutan jual bakso Bapak boleh? Kalau boleh saya dapat berapa persennya? Gua fotoin dah. Iya. Udah difotoin, masukin story Instagram, selesai, kelar. Lagi kan? sekarang kan udah banyak sosial media. Betul. Ya. Orang anak muda banyak Jadi, yang megang sosial usaha media. itu harus punya tekad, harus punya niat, punya tekad, nekat. 3 itu. Jangan dibalik. Jangan dibalik nekat dulu. Terus udah gitu tekad terus baru niat. Nah, itu salah. Contoh kalau dibalik dulu, kepengin jualan bakso. Nekat nih, nggak punya keahlian bikin bakso, nggak tahu cara bikin bakso, nekat aja bikin rombong, jadi habis duit entah 1 juta 2 juta, kan andalannya tadi modal duit, bikin rombong jadi entah 2 juta anggap aja gitu kan sealat-alatnya. Terus punyain tekad, pertama nekat kan tadi, nekat bikin bakso walaupun dia nggak ngerti caranya bikin bakso atau modal nonton YouTube lah gitu kan, bikin rombong, terus dia bertekad jualan keliling nih. Nomor 2 dikerjain, keliling, tangting jualan bakso, nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli, akhirnya baru niat ya. Iya. Baru doa. Ya Allah, semoga laris dagangan. Ya kan gak bakal laku. Berarti jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Pertama harus niat dulu, terus ada tekadnya, baru ada nekat kita. Oke. Jadi jangan dibalik. Ini formulanya akan jadi salah. Punya tekad, punya niat, punya tekad, punya nekat. Oke. Udah, jadi itu modal usaha itu. Oke, lantas ada nggak sih Mas tantangan yang paling berat nih sama Mas Wai dalam menjalani usaha bisnis interior rumah ini? Nah, gorden utamanya. Iya. Kalau tantangan terberat bagi saya itu karena kita produksi ya untuk gorden, otomatis saya harus bisa mengerjakan, kan gitu. Maka tantangan terberatnya adalah membuat gorden. Waktu itu menjahit ya. Saya bisa menjahit itu dari kecil karena didikan dari bude saya harus bisa menjahit, tapi kan hanya sekedar nambal baju bolong, celana bolong kan gitu. Tapi kalau jahit secara profesional kan tidak tahu, tidak mengerti. Apalagi ini tuh bukan baju ya, tapi gorden. Yang mana 3 meter harus lurus. Iya, harus besar-besar juga. Jadi kan ukuran kainnya juga beda kan seperti itu. Nah, tantangan awalnya di situ. Bagaimana saya memproduksi, membuat. Terutama ketika saya terjun itu kan awal kalinya saya ngelihat kompetitor, otomatis kan. Saya ngelihat, saya juga membandingkan antara gorden di Indonesia dan di luar negeri itu seperti apa, antar toko itu seperti apa. Lalu saya tersadar bahwasanya kalau kita ingin besar usaha ini, ingin berkelanjutan, dalam artian tidak hanya saya yang terlibat, mungkin pihak lainnya ikut terlibat atau anak saya akan meneruskan, maka usaha ini harus ada standarisasinya, terstandar. Oke. Sekarang ibarat kata mobil ada standarnya, sepeda motor ada standarnya. Kenapa gorden nggak ada standarnya? Akhirnya saya mulai membuat standarisasi yang walaupun itu untuk diri saya sendiri. Nah, disitulah tantangan terberatnya, di mana saya belum bisa menjahit, terus menetapkan standar. Jadi trial and error. Saya ingat pertama kali saya belajar menjahit itu, 1 lembar kain itu saya jahit 24 jam nggak selesai. Seharian tuh nggak selesai tuh? Bukan seharian lagi, dari malam sampai pagi. Sampai sore, sampai malam lagi belum kelar. 2 hari ya, jadi itu dalam artian saya puas dengan garapan itu. Jadi saya jahit nggak pas, akhirnya saya bongkar lagi. Namanya kain itu ketika dijahit, nanti kain bawah dan atas ini tidak sama tensionnya. Akhirnya akan terjadi perbedaan panjang. Kain atas dan bawah. Kalau baju mungkin tidak terlalu terlihat karena pendek. Kalau kain gorden yang udah 2 meter, 4 meter, 6 meter panjang. Maka bayangin kalau selisihnya per meternya itu sesenti, ketemu 3 meter 3 senti kan gitu. Bisa lebih dari itu bahkan. Nah, itu perjuangan. Jadi gini Mas, ada nggak sih momen-momen nih
di dalam Mas Wai menjalani usaha Kurnia Elite ini ada momen mau menyerah gitu. Tapi terus ada momen mau bangkit lagi gitu. Oke. Momen menyerah otomatis iya ada. Itu pasti semua orang pasti kita akan sampai mentok ke bawah ya. Tapi waktu itu justru tidak percaya. Momen yang membuat saya mau mundur itu bukan karena tidak ada konsumen, bukan. Tapi apa tuh Mas? Ya tapi karena challenging dari keluarga terutama kan. Karena ya itu tadi arah usaha, misalnya kalau Bapak itu kan itu menyasar pasar menengah ke bawah. Saya ingin menyasar menengah ke atas. Oh, itu jadi kan ada perbedaan konsep gitu ya? Jalannya satu dari ibaratnya dari Semarang ke Surabaya, yang satu dari Semarang ke Jakarta. Ini kan lawan arah. Betul. Nah itu sampai pernah saya itu kunci toko itu saya serahkan ke Bapak. Kenapa tuh Mas? Itu karena saking sudah mau mundurnya gitu kan. Udah mau menyerah gitu ya? Nah, tapi namanya orang tua itu pasti akan mendukung kita walaupun kelihatannya menentang. Itu sebenarnya tidak. Hanya saja kita punya pola pikir yang berbeda saja sih. Justru yang ibaratnya dalam tanda kutip saya anggap menghalangin saya, ya orang tua kan gitu. Tapi justru yang mensupport penuh saya justru orang tua juga. Jadi keluarga itu apapun yang terjadi, ya tetap kenapa saya sebut tadi akan ketemu harmonisnya. Nanti akan ketemu harmonisnya. Jadi jangan istilahnya challenging itu dianggap sebagai ketika kita nemu batu ya, jangan dianggap sebagai batu sandungan. Tapi jadikan itu sebagai batu loncatan. Kalau kita nemu batu, jadiin batu sandungan kan kita sandung jatuh. Kalau dianggap sebagai batu loncatan, kita meloncat jauh juga. Akhirnya di situ Bapak tetap mendorong saya, ya udah terserah Mas mau bagaimana usahanya dibawa kemana kan gitu. Karena saya yakin semua orang tua pasti ingin usaha anaknya itu berhasil, lancar kan gitu. Ada nggak sih kayak cara-cara Mas Wai ini untuk membangun kepercayaan konsumen gitu? Kalau kita untuk membangun kepercayaan konsumen itu dengan kualitas, ya seperti tadi yang saya bahas, kesulitan saya yang awal itu adalah menjahit. Kenapa itu sulit? Karena satu, saya ingin menetapkan agar gorden itu benar-benar memenuhi standar baku seni. Karena ini kan barang yang menghias rumah, menghias jendela kan begitu. Maka saya belajar sedikit tentang seni. Setidaknya dasar seni itu kan golden section, rasio emas. Maka bagaimana caranya saya membawa rasio emas ini ke dalam jahitan. Nah itu awalnya, kenapa kok sulit gitu kan. Maka kita mungkin loh ya, disclaimer istilahnya, mungkin kita adalah toko gorden pertama yang punya standarisasi di dalam pengerjaan. Jahitan pinggir di Kurnia Elite itu gordennya pasti 5 cm, melesetnya paling 5,5 cm, nggak jauh dari itu. Bagian atasnya itu akan jahitan itu 10 cm, bagian jahitan bawah itu 15 cm. Jadi itu ada standarisasi kita kalau dihitung dalam rasio emas itu jadi 1:2:3. Nah, jadi kalau orang tata ruang pasti akan mengetahui tentang itu. Oke, berarti apa nih langkah kreatif atau berbeda dari Mas Wai ini untuk ngejalanin usaha ini supaya tetap jalan terus bisa berkembang lagi? Kalau untuk tetap jalan, tentunya kita ada rambu-rambu ya, karena namanya usaha kalau nggak ada rambu-rambu konyol. Jadi kalau untuk tetap jalan, kita ya bisa dikatakan sebagai orang kolot mungkin ya. Kadang-kadang kan ada konsumen datang, Pak saya ingin garap gorden begini-begini tapi maunya begini. Misalnya dalam hal keluar dari plotnya kita, garapan kita bahwasanya jahitan harus begono begini gitu kan, ya terpaksa kita tolak gitu karena kita punya standar yang mana itu ingin kita jaga. Terus yang ke depan untuk pemasaran, nah ini yang challenging paling berat saat ini, itu saya ingin itu agar usaha itu bisa terjun ke ranah media sosial, agar bisa menjangkau jauh. Karena konsumen barang seperti ini, seperti yang saya buat itu kan belum tentu akan belanja lagi setelah 5 bahkan 10 tahun. Karena barangnya kan barang awet. Kecuali kalau gorden itu asal dibuat yang mana mungkin 1-2 tahun akan rusak, itu kan konsumen akan continue beli mungkin. Tapi komplainan juga mungkin akan banyak. Sedangkan di sini di Kurnia Elite itu kita mengutamakan kualitas, mengutamakan kepuasan konsumen. Maka jahitan kita perhatikan, garapan kita perhatikan, estetika itu benar-benar kita perhatikan. Akhirnya barang yang keluar dari sini itu dalam tanda kutip awet. Nah karena awet berarti kalau dalam radius 5 km ini sudah beli, habis dong konsumen saya. Oke,
Berarti tadi Mas Boy juga nyinggung media sosial ya. Iya. Nah, jadi menurut Mas Boy nih, apa peran media sosial dan teknologi yang sekarang nih yang lagi berkembangnya dalam mengembangkan bisnis zaman sekarang? Oh, itu sangat penting. Seperti saya singgung tadi, kalau misalnya radiusnya 5 km udah pada beli semua kan habis. Maka satu-satunya cara yang harus saya lakukan untuk memperluas jangkauan agar lebih dari 5 kilo itu ya otomatis mau tidak mau harus ke media sosial. Dan saya pribadi karena usia dan kemampuan istilahnya itu bagian paling challenging saat ini. Bagaimana membawa usaha saya ini ke ranah media sosial, dan beberapa waktu lalu, beberapa bulan ke belakang itu saya sudah berusaha untuk menggandeng beberapa anak-anak muda untuk ikut terjun di dalam dunia usaha saya, tapi memang sampai detik ini belum nemu yang ngeklik karena saya lihat yaitu tadi generasi sekarang itu tidak begitu memahami tentang usaha secara utuh. Jadi banyakan mereka itu hanya saya ingin begini atau begitu tapi tidak tahu kemana, jadi muter aja kayak hamster dikasih mainan kolongan. Oh iya Dia itu kan ya. rasanya lari kemana-mana tapi sebenarnya dia nggak kemana-mana. Dalam lingkaran itu aja. Iya, gitu. itu saja. Dan ketika diarahkan kadang-kadang ya karena dia sudah nyaman di kolongan itu yang nggak akan keluar gitu. Nah, berarti kalau menurut Mas Boy dibandingkan dulu dan sekarang nih, perubahan mindset untuk calon pebisnis yang paling terasa menurut Mas Boy itu gimana? Perubahan bagaimana itu maksudnya? Iya, jadi perubahan mindset. Jadi untuk anak-anak muda, mungkin orang dulu yang belum jadi usaha, terus pengen jadi usaha, dulu tuh mindsetnya seperti ini. Terus kalau yang sekarang bisa nangkep mindset, nggak? iya, Istilahnya apakah ada perbedaan pola pikir orang dulu dengan orang sekarang di dalam usaha? Iya. Gitu? Kalau saya pikir sih tidak, masih sama utuh, yaitu misalnya katanya kamu mau usaha, ya tapi nggak punya modal. Itu kan dari zaman Indonesia belum merdeka sampai sekarang kan alasannya masih sama ya itu. sama, tidak ada perubahan, itu satu. Yang kedua, takut keluar dari zona nyaman. Padahal nyamannya anak sekarang itu kan kebanyakan karena nyaman main game, nyaman cuma mainan media sosial gitu kan. Jadi keluar dari zona nyamannya itu Ibaratnya susah gitu. ya ibaratnya susah. Padahal di dalam dunia usaha itu istilahnya bagian terpenting itu adalah meminta bantuan orang lain, meminta tolong orang lain. Saya melihatnya generasi yang sekarang itu lebih baik dia mencari tahu sendiri daripada meminta orang lain untuk menjelaskan ke dia. Artinya yang dicari konten di YouTube, konten di TikTok, konten di Instagram, konten di mana aja yang pada dasarnya belum tentu benar. Dan kadang-kadang Iya kan juga menyesatkan kan gitu. Ah. Influencer ngomong gitu kan seakan-akan kaya punya ini itu padahal flexing. Ada flexing ya. Belum tentu dianya itu emang punya Punya kayak gitu. betul. Heeh. Padahal dia hanya cari favor doang. Iya. Anak sekarang kan bahagia kalau Instagramnya pengikutnya misalnya 1 juta orang gitu kan. Padahal duitnya nggak ada kan Nggak gitu. ada. Lah kan itu konyol jadi. Jadi jangan begitu. Jadi kalau mau terjun ke dunia usaha, ya tanyalah yang terjun ke dunia usahanya. Jadi menurut Mas Wai nih, Mm. kenapa sih anak muda sekarang itu harus mempertimbangkan untuk jadi entrepreneur, untuk jadi pebisnis? Kenapa nggak harus jadi pekerja aja gitu? Karena kalau saya ngelihat itu nomor satu, ini saya ngelihat fakta di lapangannya. Iya. Banyak sekali sarjana itu yang akhirnya terjun jadi ojol. Betul, ada yang ojol, ada yang Iya. antar makanan, paket. Terus gitu ya. sekarang, lah kalau dia jauh-jauh kuliah kenapa harus ngojol? Istilah kasarnya kan begitu. Iya. Oh, karena saya ingin kebebasan misalnya. Lah apa iya? Kan nasibnya bahkan antara menjadi, ya saya bukan merendahkan ojol ya istilahnya, menjadi karyawan tetap dan ojek online itu kan tentu masih lebih baik yang karyawan tetap, ibarat kata begitu, walaupun sekarang itu rata-rata gaji itu di bawah UMR. Nah, kalau sama-sama ingin lepas, Iya. ingin merdeka, nah ngapain nanggung? Daripada ngojol ya udah terjun aja langsung ke dunia usaha kan gitu. Nyemplung aja gitu istilahnya. Iya. Cemplung kan gitu, ya udah selesai gitu kan. Kalau misalnya tidak punya keberanian untuk terjun ke dunia usaha, ya itu tadi, tanya aja, minta ke orang. Kalau kita misalnya ada satu pembicara yang terkenal itu,
Jim Rohn kalau nggak salah namanya. Itu dia berkata bahwasanya kebanyakan orang yang berhasil itu karena dia tidak pernah mau meminta orang lain gitu. Padahal ada seninya, seni meminta gitu. Karena kalau orang itu nggak pernah meminta, maka dia nggak akan pernah mendapat. Gitu. Contoh, saya punya permen. Iya. Terus dia kepingin permen saya. Lah kalau nggak minta kan nggak akan saya kasih. Bisanya dikasih itu kan karena minta. Jadi meminta itu adalah awal dari mendapatkan. Orang ingin mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, tapi dia nggak mau minta, mana bisa. Dan terjun di dunia usaha zaman sekarang, saya memandang itu lebih mudah daripada zaman dulu saya. Gimana tuh? Karena di dalam dunia saya itu zaman orang-orang yang seusia saya, terjun ke dunia usaha itu kalau bukan orang tuanya pengusaha, udah punya usaha, kayaknya hampir bisa dikatakan mustahil. Oke, tadi kan sempat disinggung ya, kalau mau jadi wirausaha itu kan kita sebaiknya meminta ya. Nah, selain itu ada nggak sih kayak misalnya skill atau kewajiban yang harus dimiliki anak muda kalau mau jadi sukses jadi wirausaha? Skill yang nomor satu menurut saya secara pribadi itu adalah pengenalan diri. Pengenalan diri? Iya, karena banyak sekali anak muda sekarang itu bahkan nggak kenal siapa dirinya. Oh. Karena kan zaman sekarang kadang-kadang orang itu hidupnya banyakkan di media sosial, akhirnya dia kepingin seperti orang lain. Dia lupa itu bukan diri dia. Oh, jadi kayak dia itu belum memiliki brandingan untuk dirinya sendiri dirinya ya? sendiri itu bahkan dia nggak kenal. Saya pingin ngapain, mau ngapain dia nggak tahu. Karena selama ini dijejalin dengan media sosial. Jadi akhirnya ngelihat misalnya contohnya si A jadi konten kreator berhasil, kepingin begitu. Ditanya kamu siapa gitu, lupa. Kemampuannya apa, lupa. Maka kenali diri sendiri itu nomor satu menurut Mas Wahyu ya. Habitnya nomor satu adalah kenali dirimu sendiri. Kalau kita ingin punya sesuatu, contoh, jadi di dalam dunia usaha itu ada peribahasa mengatakan punyailah tujuan seperti orang dewasa. Jadi kayak orang dewasa, tapi kerjakanlah seperti anak-anak. Oh, jadi punya pemikiran seperti orang dewasa, tapi cara mengerjakannya seperti anak-anak. Iya, di bawah have fun aja dia. Iya, karena anak-anak itu kan nggak punya tekanan. Ya nyantai aja, enjoy. Tapi kalau anak-anak kan nggak punya tujuan arah, maka berpikir punya arah tujuan seperti orang dewasa, tapi jalanilah kayak anak-anak. Maka kenapa ilmu anak-anaknya? Contohnya itu tadi, ilmu meminta. Kalau meminta sesuatu, terutama sama yang di atas yang maha kuasa, kayak anak-anak aja. Anak-anak minta ke orang tuanya, nggak dikasih, minta ke kakek neneknya, pasti dikasih. Iya. Ya kan, jadi minta, dan meminta itu adalah awal dari menerima. Lah kalau kita nggak pernah meminta, kapan mau dikasih gitu kan? Dan menerima itu, mendapatkan sesuatu itu jangan kalian pernah membatasi. Jadi membatasi dalam artian, oh gua kan anaknya orang miskin, mana bisa gua kaya kan gitu. Jadi dibatasi rezekinya. Jangan. Jadi meminta itu, apalagi sama yang di atas itu kan kayak samudra, kayak lautan, luas gitu. Oke, masuk. Nah, jadi dari tadi nih, mungkin banyak pesan-pesan yang bisa diambil kali ya sama teman-teman di sana yang lagi nonton di video ini tentang inspirasi-inspirasi untuk bisa mulai usaha. Nah, kalau boleh flashback nih Mas, apa sih hal yang pengen Mas Wei sampein ke diri sendiri sebelum-sebelumnya nih? Untuk pertama kali mulai bisnis yang ingin Mas Wai sampaikan ke diri sendiri. Yang mau disampaikan atau mau dikerjain? Yang mau disampaikan untuk mungkin sama juga untuk ingin dikerjakan juga. Kalau misalnya saya harus kembali ke masa lalu, 4 tahun yang lalu di awal usaha ini berdiri, apa yang akan saya lakukan misalnya? Kalau apa yang saya sampaikan ke diri sendiri sepertinya tidak ada kayaknya ya, karena saya sudah terjun di dalamnya, sudah ngerti, oh langkah saya udah benar gitu. Nah, tapi ada juga yang kurang kan, benar tapi kurang. Apa yang akan saya kerjakan? Maka saya sejak awal akan terjun di media sosial. Kenapa begitu? Ketika awal saya terjun di dunia usaha ini, terus ada konsumen datang, mereka selalu, Pak, garapan Gordon Bapak bagus, kenapa nggak difoto dimasukin Instagram? Saya selalu waktu itu, waduh saya nggak punya kemampuan untuk itu, karena Instagram itu kan harus punya kemampuan fotografi, punya kemampuan editing, gitu itu syukur-syukur bisa videografi kan begitu. Berarti sebenarnya Gen Z ini punya peluang ya, punya celah untuk mulai usaha atau bahkan bisa berkolaborasi nih dengan generasi-generasi kayak generasi Mas Wai untuk menjalankan usaha.
bersama dengan Gen Z untuk bisa lebih digitalisasi, memanfaatkan teknologi-teknologi yang berkembang. Betul, itu peluang yang terbesarnya. Kenapa? Tadi saya juga singgung, usaha itu sekarang sebenarnya sistemnya lebih tertutup daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu misalnya saya karena ada orang tua, ada privilege, kita punya hubungan ke importir, ke pemasok gitu kan. Kita tahu barang quality A, quality B, harganya selisih harganya bagaimana gitu, kita tahu. Terus ke saya ibaratnya bisa ngakses ke importer dan punya kepercayaan ada importer bahannya bagus, datang ke sini karena ngelihat jahitan saya, ngelihat garapannya bagus, oke sila jualin dong barang saya kan gitu. Tapi kalau Gen Z yang masuk kan nggak akan dipercaya, dia tidak ada track record, tidak ada kepercayaan ke pemasok, tapi kan dia punya kelebihan anak sekarang yang ibaratnya media sosial itu sudah ada di dalam kandungan, sebelum lahir itu udah bisa medsos gitu ibaratnya, karena maknya di dalam kandungan udah ngidamnya aja udah nyetatus gitu. Jadi di dalam rahim itu dia udah belajar ngetik ibaratnya, udah bisa ngedit gitu. Udah tertanam sejak dalam kandungan. Sedangkan kalau generasi saya kan tidak. Nah jadi seperti saya bilang tadi, kalau mau terjun ke dunia usaha untuk Gen Z itu lebih mudah. Kadang-kadang kan, saya nggak cocok usaha ini itu. Oke lah, saya berikan sedikit keringanan gitu istilahnya. Oke, cari yang kamu suka, usaha apa, deketin pengusaha. Kan begitu. Tawarkan kelebihan kamu. Lah bagaimana bisa menawarkan kelebihan? Baliknya tadi, pengenalan diri. Diri gue siapa? Kelebihan gue apa? Kan gitu. Saya bisa ngapain? Saya mau terjun ke dunia usaha orang, berarti kan yang diberikan adalah kemampuan. Datang ke tokonya si A, misalnya di sana toko alat-alat listrik. Yang punya Cina misalnya, boleh nggak kok jualin barangnya si Ko? Mau dijual di mana? Ya yang penting bisa laku lah kok, saya dapat berapa persennya kan gitu. Itu kan bisanya begitu, mesti akan nanya, memang kamu bisa ngapain kan gitu. Saya bisa ngedit kok, bisa bikin video, bisa ngupload ke ini ke itu, ke multi platform misalnya. Si kok nggak usah bayar apapun dah, yang penting kalau laku saya dapat sekian persen. Atau udah ke sini misalnya Mas Wai, saya mau ikut jualan gorden dong. Gitu, misalnya pas mau masang, saya hubungin dong biar saya yang moto, biar saya ngedit. Kan semudah itu. Jadi terjun ke dunia usaha untuk Gen Z loh ya. Iya. Oke. Berarti emang harus bisa punya niat, punya tekad dan nekat ya untuk bisa jadi usaha. Semudah itu modalnya. Cuma 3. Iya. Jadi nggak ada lagi alasan-alasan nggak punya modal dan segala macam. Bisa dimulai dari sosial media, teknologi yang sekarang udah mudah diakses dan nggak ada lagi keterbatasan lah untuk Gen Z dan yang jangan malu untuk meminta. Nah, jangan malu untuk meminta. Datengin aja minta buat ikut jualan gitu kan. Pak, gitu. gue boleh jualan nggak gitu. Minta saja ke orang, jangan malu. Nah sekarang orang jualan takut nggak laku. Kan lucu juga. Misalnya dia udah ke dunia usaha, itu kan basicnya harus bisa menjual. Orang jualan barang legal, takut nggak laku, kan konyol. Sedangkan yang ilegal, narkoba misalnya, kok dia nggak takut nggak laku? Kan ilegal, dikejar polisi, jualnya harus sembunyi-sembunyi, nggak bisa juga terus jualan di Instagram, di Facebook, nggak bisa kan? Tapi laku kan? Kok berani? Intinya berani menjual. Iya kan? Lah kenapa yang barangnya halal, legal, malah nggak berani? Malah takut ya? Apa yang salah di sini? Dari emang salah mindsetnya ya. Iya. Iya. Berarti mungkin segitu aja kali ya. Mungkin terima kasih banyak nih Mas Sama-sama. udah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak ilmu kepada kami. Sama-sama, karena saya juga masih belajar, jadi dengan ini kan saya ingat pelajaran saya. Kan gitu, jadi sama-sama belajar. Jadi usaha itu nanti kalian akan menyadari usaha itu adalah dunia belajar yang tiada akhir. Kalau kuliah berakhir setelah wisuda kan gitu. Kalian terjun usaha itu belajarnya tidak akan berakhir sampai kalian mati. Karena akan ada hal baru kan. Dulu toko, tiba-tiba ada all shop, tiba-tiba sekarang ada media sosial. Berarti kan belajar terus ini. Dan besok adalah apa lagi kita nggak tahu. Gitu. Oke. Sekian, terima kasih Mas. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mau menonton ya pembicaraan kami dengan Mas Wai, yaitu owner dari Kurnia Elite. Oke. Mungkin sekian dari kami ya Adit. Iya. Oke. Kami undur diri. Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.